Daripada hari ini saudara dengar berita-berita yang menjatuhkan, lebih baik dengarlah kesaksian. Daripada kita lihat laporan dokter diagnosa yang mengerikan, lebih baik kita hafalkan ayat-ayat kesembuhan. Daripada kita ketemu dengan orang-orang yang negatif, pilihlah lingkungan yang dapat membangun. Saudara harus berhati-hati kepada apa yang saudara izinkan masuk ke dalam hidup saudara. Hidup saudara itu terlalu bernilai untuk membiarkan apa-apa saja yang gak penting itu merusak hidup saudara. Tuhan menciptakan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan memanggil kita untuk rencana yang besar. Bawalah kehidupan saudara hari-hari ini bukan untuk kalah, tetapi untuk menang setiap hari bersama dengan Yesus. Engkau dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat, lebih dari apa yang kau bisa bayangkan dan yang kau pikirkan terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Yang percaya diberkati Tuhan, kita tepuk tangan yang paling meriah. Ya, kesempatan kali ini saya mau membahas satu tema yang sederhana. Tapi saya rindu bahwa ini menjadi keadaan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami. Tapi saya rindu siapapun saudara pulang dari tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang menang setiap hari. Katakan, saya menang setiap hari. 1, 2, 3. Dengan iman 1, 2, 3. Saya menang setiap hari. Kalau saya boleh tanya, kira-kira setiap hari saudara rasa menang atau rasa kalah? Menang ini adalah di mana kita berkata, aku sudah mencapai target yang saya inginkan. Saya sudah mencapai apa yang sudah saya planningkan. Tetapi kalah itu adalah luput dari apa yang kita mau. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bahas bagaimana kita ini bisa hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Bukan hanya saja sesuai dengan rencana Tuhan, tetapi bagaimana hari demi hari kita ini bisa menang setiap hari. Satu hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk setiap kita yang hadir, yaitu adalah free will. Ada kebebasan yang Tuhan berikan. Hari ini saudara bisa memilih untuk datang ibadah. Saudara bisa memilih untuk lakukan aktivitas lain. Saudara bisa memilih untuk hangout. Saudara bisa pilih untuk berdoa. Saudara bisa pilih untuk baca Bible. Kita punya kebebasan. Tapi seberapa banyak kita sadar bahwa kebebasan yang kita terima itu ternyata tidak bebas-bebas amat. Kadang kita bebas merasa melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya apapun yang kita lakukan itu memiliki dampak. Katakan bersama saya dampak. 1, 2, 3. Dampak. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi 1, perasaan saudara. 2, sikap saudara. Dan yang ketiga, emosi saudara. Apapun itu. Ketika engkau sedang nonton berita, tiba-tiba perasaan saudara mulai gelisah. Tapi berbeda ketika saudara mulai mendengar kesaksian orang. Sikap saudara mulai berbeda. Emosi saudara mulai berbeda. Ini adalah alasan kenapa terkadang kita ketemu dengan seorang yang hidupnya itu seperti di dalam beban yang berat. Dia selalu khawatir, dia mudah cemas, dia mudah tersinggung. Selalu negatif. Ada dari saudara yang ketemu dengan orang-orang seperti ini? Kok kayaknya itu semua keadaannya itu buruk-buruk dan demi buruk terjadi dalam kehidupannya. Karena tidak ada saringannya. Hari-hari ini saya sedang suka nonton video tentang ikan perikanan. Dan saya baru sadar saya tidak bisa pelihara ikan. Setiap kali pelihara ikan selalu nggak lama kemudian ngambang. Dan terakhir baru-baru Pastor Hana membelikan anak saya ikan-ikan koi yang kecil-kecil gitu. Ditaruh untuk lihat, kan suka nonton YouTube itu fish gitu kan.
Jadi begitu dikasih ikan, semangatnya luar biasa. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia cemplungkan tangannya itu ke dalam akuarium kecil, diobok-oboklah ikan itu. Ketika ikannya bergerak-bergerak, dia geli-geli sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Dan gak lama kemudian ikannya ngambang. Dan saya ingat dari sejak kecil saya itu selalu suka ikan, tapi gak pernah bisa pelihara ikan. Saya baru tahu ternyata pelihara ikan itu sebetulnya bukan pelihara hewan, tapi pelihara airnya. Air tersebut harus melalui saringan. Dan setiap kandungan yang ada di dalam air itu harus dibersihkan. Entah itu pH-nya, entah itu kadar oksigennya, entah itu ini dan ini dan itu. Banyak sekali detail tentang air. Saudara tahu bahwa ketika air di dalam tempat itu dan ada ikan di sana, ketika tidak disaring, maka yang terjadi ikan itu akan menjadi cepat ngambang. Bukan ngambang dalam konotasi baik, tetapi ngambang dalam konotasi mati. Hari ini kalau kita hidup tanpa tuntunan Tuhan, saudara tebak apa yang terjadi dalam hidup kita? Cepat ngambang. Ya. Maka itu gimana cara kita menang setiap hari? Bible berkata Tuhan mengubahkan kita menjadi lebih dari pemenang bahkan. Dan sementara keadaan kita berbeda dengan apa yang Bible katakan. Dan saya mau berkata kepada saudara, ada hal-hal yang kita bisa kendalikan dalam kehidupan kita. Daripada hari ini saudara dengar berita-berita yang menjatuhkan, lebih baik dengarlah kesaksian. Daripada kita lihat laporan dokter diagnosa yang mengerikan, lebih baik kita hafalkan ayat-ayat kesembuhan. Daripada kita ketemu dengan orang-orang yang negatif, pilihlah lingkungan yang dapat membangun. Masalah mulai timbul ketika kita tidak take control, tidak ambil alih keadaan kita. Saudara harus berhati-hati kepada apa yang saudara izinkan masuk ke dalam hidup saudara. Memang kita tidak bisa menghalau semua yang buruk sesuai yang kita ingin. Tetapi kita bisa untuk lewati keadaan buruk itu. Bukan untuk ditinggali. Kalau quote saya mau bagikan hashtagnya yaitu masalah bukan untuk ditinggali. Tetapi adalah untuk kita lewati, untuk kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka seburuk apapun masalah yang engkau alami hari-hari ini, itu hanya akan menjadi sebuah batu lompatan yang menjadikanmu pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Dan kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ayo rubah kebiasaan saudara. Mulai dari bangun di pagi hari. Miliki hari itu penuh dengan iman. Miliki hari itu penuh dengan puji-pujian. Ada doa pagi, doa siang, doa malam. Ada selamat pagi Yesus. Ya, kemudian ada 7 JT. Ada yang 3 jam pula. Miliki hari itu penuh dengan harapan. Miliki hari itu penuh dengan semangat. Ketika ada keadaan buruk datang, biasanya respon kita akan kemudian berkata, ayo marah, ayo emosilah. Wah kurang ngajar itu orang, kok bisa dia melakukan seperti itu? Tapi sebetulnya saudara memiliki sebuah pilihan. Apakah kita pilih untuk mendengar perasaan yang mengatur hidup kita, ataukah kita mau memilih nilai-nilai Kristus yang menuntun hidup kita? Maka dari itu hari ini ada 3 hal yang saya ingin sampaikan untuk menang setiap hari. Yang pertama yaitu mulai dengan tentukan pilihan saudara. Tentukan pilihan saudara hari ini. Katakan kepada diri saudara bahwa aku gak punya waktu untuk pahit. Aku gak punya waktu untuk marah. Karena aku adalah anak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Amsal 25 ayat 28 berkata begini. Orang yang tidak mengendalikan dirinya bagaikan kota yang hancur tanpa tembok. Iya loh saudara. Orang yang tidak mengendalikan dirinya itu bagaikan kota yang hancur tanpa tembok. Tembok itu dibutuhkan untuk melindungi sebuah kota. Saudara punya rumah harus ada temboknya.
Supaya ketika ada hal-hal yang tidak seharusnya ada dalam rumah kita, itu ada pelindungnya. Kalau temboknya ini hancur, maka musuh itu dengan mudah akan bisa masuk menjelajah rumah kita, menjelajah kota kita. Waktu kita tidak pasang tembok dalam hidup kita, maka tidak heran kalau hari ini saudara hidup sepertinya semuanya runyam, sepertinya semuanya berantakan. Semuanya membuat kita stres, bahkan tidak bisa tidur. Saya mau berkata, Yesus itu sumber pengharapan dalam kehidupan saudara. Dia yang memelihara setiap saudara. Waktu ada orang yang mencurangi, biarkan Tuhan yang ganti memerangi setiap masalah musuh-musuh kita. Ketika kita yang balas, kita hanya buang-buang waktu. Bangunlah tembok kita. Di dalam setiap kehidupan, jangan biarkan roh negatif itu masuk dalam diri kita. Karena waktu-waktu yang saudara miliki itu berharga. Hidup saudara itu terlalu bernilai untuk membiarkan apa-apa saja yang gak penting itu merusak hidup saudara. Kalau tidak positif, kalau bukan pengharapan, jangan didiamkan lama-lama di sana. Mulai rencanakan langkah berikutnya seperti apa. Kita tidak biarkan apa yang lewat di kepala kita. Tapi kita bisa memilih apa yang hinggap di kepala kita. Saudara gak bisa menghalau ada lalat lewat di kepala saudara. Gak bisa. Saudara gak bisa menghalau, bahkan kemarin malam ada kecoa di kamar saya. Satu rumah panik. Saudara tahu binatang yang paling menakutkan? Menurut saya adalah kecoa. Walaupun saya pelihara reptil, ada kadal yang besar, ada ular yang 5 meter gitu. Saya masih tenang kalau ada binatang-binatang seperti itu. Begitu kecoa, wah ini spot jantung gitu kan. Kita nggak bisa menghalau apa yang lewat dalam hidup kita. Tapi kita bisa memilih apa yang kita biarkan tinggal di sekitar kita. Seperti ketika kemarin ada serangga. Langsung saya buang, saya minggirkan jauh-jauh. Maka dari itu penting untuk kita memilih siapa orang-orang yang ada di sekitar saudara, siapa teman-teman saudara. Apakah mereka adalah orang-orang yang memacu kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, ataukah mereka menjadikan kita semakin terjerumus berkompromi dalam melakukan hal-hal yang buruk. Saudara tahu kita akan menjadi seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada teman kita yang tidak punya sikap yang baik, kalau ada teman yang tidak setia, kalau ada teman yang tidak jujur, kalau ada teman yang malas-malasan, maka kita harus buat sebuah perubahan. Hidup kita ini singkat. Kita nggak punya waktu banyak untuk kita sia-siakan. Tuhan menciptakan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan memanggil kita untuk rencana yang besar. Bawalah kehidupan saudara hari-hari ini bukan untuk kalah, tetapi untuk menang setiap hari bersama dengan Yesus. Engkau dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Lebih dari apa yang kau bisa bayangkan dan yang kau pikirkan. Terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Maka itu pilihlah untuk tidak membuang waktu dengan orang-orang yang tidak memacu saudara. Karena mereka akan cari alasan untuk kenapa kita nggak berhasil. Kenapa kita nggak bisa sembuh. Berhenti duduk dengan orang-orang yang tidak percaya dengan kemampuan yang Tuhan tanamkan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena apa yang engkau alami hari ini itu bukan identitasmu. Apa yang engkau alami hari ini itu adalah sebuah momen semata. Tetapi identitas saudara adalah anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Menang setiap hari. Yang pertama, mulai tentukan pilihanmu. Yang kedua, dalam segala hal tetaplah tenang. Tetaplah tenang. Terkadang kita tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam keadaan, dalam situasi yang menghimpit. Kita mengambil tindakan yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Mazmur 94 ayat 13 berkata, engkau akan memberinya perhentian dalam masa kesukaran. Bahasa Inggris katakan, He will give you rest
ketenangan, istirahat. Tetaplah tenang ketika rencana saudara gagal. Tetaplah tenang ketika ada orang yang tidak sopan kepadamu. Tetaplah tenang karena saudara punya kuasa. Tuhan telah memberikan saudara itu otoritas untuk memerintah pikiran kita, sikap kita, respon kita. Keadaan kita boleh sama, tetapi yang menjadikan kita pemenang adalah respon kita. Kita nggak bisa ngatur apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu adalah kendali kuasanya Tuhan. Tapi kita bisa mengatur apa yang kita bisa atur, yaitu iman. Apa respon saudara? Percayakan hidupmu kepada Kristus. Waktu ada salah satu orang ibu yang berkata, didiagnosa dokter sakit kanker. Kanker itu sudah menyebar satu tempat dan ke tempat lain. Dan ketika dilakukan pengobatan satu dengan yang lain, nyata kankernya ini timbul tenggelam. Satu waktu dia drop sekali dan waktu-waktu yang lain dia seperti nggak sakit sama sekali. Dan yang nggak enaknya harus dikemo terus, harus dioperasi. Dan ketika dia cek, tiba-tiba dia berkata bahwa wajahnya berseri-seri. Ternyata yang dia kira dulu itu dokter berkata adalah sebuah kanker yang timbul tenggelam tadi. Tiba-tiba waktu dioperasi, setelah dioperasi dibuka, dokter berkata, ini bukan kanker, sudah menjadi otot. Jadi yang tadinya kanker itu berubah menjadi otot. Jadi enggak masalah, ini enggak berbahaya. Dokternya berkata, sudah enggak berbahaya. Jadi selama ini yang ditakutkan itu malah menjadi satu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Apa yang saya ingin sampaikan? Seandainya dia khawatir, mungkin yang tadinya otot bisa berubah jadi kanker, saudara. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara, hadapi segala keadaan dengan tenang. Tidak selalu yang kita hadapi itu seburuk yang kita bayangkan. Ada Yesus yang selalu menjaga saudara. Ada Yesus yang selalu memedulikan saudara. Ada Yesus yang selalu setia dalam kehidupan saudara. 2 Timotius 4 ayat 5 berkata, namun engkau dalam segala sesuatu hendaklah engkau tetap tenang. Sabarlah dalam penderitaan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tuntaskanlah tugas pelayanan. Bible berkata, biarlah kita tetap tenang. Karena sering orang mengizinkan hidupnya dipenuhi gejolak. Entah itu dalam kesehariannya, di jalan atau cuaca atau orang yang gak dikenal sekalipun. Saudara bisa bayangkan seberapa jauh menyenangkan hidup saudara jika kita menghadapi segala sesuatu itu dengan tenang. Saya berdoa biarlah damai sejahtera Elohim memenuhi saudara dalam segala situasi. Membuat saudara tenang. Yuk tepuk dada saudara katakan tenang. Sebut nama saudara dan katakan tenang. 1, 2, 3. Gary tenang. Tenang. Ketika kita hidup dalam ketenangan, kita lebih bisa menikmati hidup lebih baik. Dan saya berdoa hari-hari ini, biarlah kita hidup di dalam ketenangan yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Dan hari ini, saya juga mau menyampaikan bagaimana kita menang setiap hari. Yang pertama tadi mulai dengan tentukan pilihanmu. Yang kedua dalam segala hal tetaplah tenang. Dan yang ketiga percaya penyertaan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Elohim anak-anakku. Kamu telah mengalahkan mereka sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Hari Minggu besok kita akan merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Di mana ketika kemarin berapa waktu lalu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kemudian Yesus akan mencurahkan penolong, penghibur dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara lihat lambang dari mimbar gereja kita adalah merpati. Yaitu adalah untuk mengingatkan kita bahwa dalam diri kita itu ada Roh Kudus.
ada kekuatan Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata begini, sebab semua yang dilahirkan dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Saudara mau menang hari ini? Yang mau menang lambaikan tangan? Percaya. Kalau saudara gak bisa, bagus. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang bisa untuk melakukan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan hari ini saya mau mendorong, menang setiap hari. Pertama, mulai tentukan pilihan saudara. Pilihlah untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, dalam segala hal tetaplah tenang. Dan yang ketiga, percaya penyertaan Tuhan ada. Kalau saudara mau menang, percayakan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa dahsyat digenapi di dalam setiap kehidupan saudara. Hari yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.